Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 9 Desember 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan 15. Dari dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak mengenai Yohanes Pembaptis. Dikatakan demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Yohanes Pembaptis adalah tokoh besar. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang." Sungguh Tuhan Yesus memandang Yohanes sebagai orang yang besar, sebagai orang yang luar biasa. Saya bertanya-tanya, atau kita bertanya-tanya, apa salah satu keutamaan yang ada pada diri Yohanes Pembaptis? Kelebihannya itu apa? Kalau saya mengaitkan dengan bacaan pertama dari Yesaya 41 ayat 13 sampai dengan 20, "Aku ini Tuhan Allahmu, aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Allah, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, akulah Allah yang menolong engkau." Dan ini sungguh dirasakan, dialami oleh Yohanes Pembaptis. Keutamaan Yohanes Pembaptis yang agung, yang besar itu, yang berani dia ucapkan adalah sosok pribadi yang menyatakan kebenaran. Kebenaran menegur Herodes karena mengambil istri Filipus itu, merampas menjadi istrinya Herodias itu. Dan Yohanes tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Bahkan resiko yang diambil oleh Yohanes begitu luar biasa, di penjara, lalu akhirnya dia mati dengan kepala dipenggal. Oke, yang utama dari Yohanes Pembaptis salah satunya adalah menyatakan kebenaran dalam hidup ini. Dia tidak takut kalau dia menyatakan kebenaran. Dia penuh dengan sukacita menyatakan kebenaran, meskipun resikonya itu ada. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ini yang bisa kita renungkan. Apakah dalam hidup ini kita sudah berani menyatakan kebenaran? Salah, kita katakan salah. Baik, kita katakan baik. Salah, kita tinggalkan. Yang baik, yang benar, mari kita lakukan. Ada kalanya kita sebagai pengikut Kristus takut untuk menyatakan kebenaran, ya. Takut untuk berbuat baik, ya. Maka dari itu, menurut saya, sejauh itu benar, sejauh itu baik, sejauh itu syarat akan kasih dari Tuhan, lakukanlah, ya. Jangan takut berbuat benar, jangan takut berbuat baik, jangan takut berbuat kasih. Terus kita melakukan kebenaran, terus kita melakukan kasih, ya. Yang kita butuhkan saat ini, betapa kita dihadapkan pada suatu pilihan di mana kita harus memilih mana yang benar. Orang menghindari kebenaran karena merasa rugi kalau hidup dalam kebenaran. Nggak dapat apa-apa. Coba kalau hidupnya benar, tidak korupsi, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat kekayaan, tidak dapat kedudukan, tidak dapat pangkat. Tapi kalau orang hidup dalam kebenaran, ya dia berani untuk hidup apa adanya, karena dia jujur, karena dia benar, karena dia tidak mau memanipulasi uang, tidak mau korupsi. Kebenaran itu memang kadangkala menyakitkan, tapi justru itulah panggilan kita, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita berusaha menjadi pengikut Kristus yang bisa mewartakan kebenaran dalam hidup ini, ya.
tampilkanlah diri kita sebagai orang Katolik yang dalam agama Katolik itu, dalam ajaran kita itu benar-benar nyata, kebenaran itu bisa kita wujudkan. Semoga kita dituntun oleh Tuhan untuk lebih memilih yang benar daripada yang jelek, memilih yang baik daripada yang jahat, memilih kasih daripada memilih melakukan tindakan tercela. Tuhan memberkati kita semua. Amin.